Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, baiknya saat memulai mengajari anak Al-Quran dimulai dari mana dulu dan usia berapa Ustadz? Terutama untuk hafalan juga baca tulis Al-Quran. Baik, terkait dengan pengajaran Al-Quran, ada beberapa tahapan ya, dalam perkembangan anak bahkan dari pra-kelahiran. Jadi sejak dalam masa kandungan, kemudian dilahirkan, masa pertumbuhan sampai usia dini, sampai ke remaja, dan juga tidak berhenti sampai kita wafat, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau kita urutkan misal cara mengajari anak Al-Quran, kalau mengajarkan sudah ada langsung ya, tapi kita ada pendahuluan pra pengajaran. Nah, pra pengajaran ini adalah penyampaian informasi-informasi dasar ya, sama seperti kita akan mengajari anak-anak misalnya ya dalam aspek-aspek kehidupan. Sebelum itu teori-teori keilmuan kekinian, bahkan menanamkan informasi terlebih dahulu sejak dalam masa kandungan, karena pada hakikatnya ada fase-fase bagian di kandungan itu sudah terbentuk beberapa fungsionalisasi pengetahuan yang tertanam pada diri manusia, khususnya lewat pendengaran terlebih dahulu ya. Maka kita kembalikan dulu kepada Quran surah ke-7 ya. 7 itu Al-A'raf ya, ayat 189, dan di ayat ini ya, jadi berdiri sendiri di ayat 189 khususnya bagian terakhirnya. Jadi kalau kita bacakan misalnya dari fase-fase seorang ibu yang tengah mengandung, maka Al-Quran memberikan penjelasan yang sangat indah sekali ya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bih. Maka tatkala suami istri itu mulai bergaul, kemudian ya ini pergaulan seksual di sini yang dibenarkan tentunya, didahului oleh pernikahan, maka mengandunglah istri itu dari kandungan yang ringan ya sampai dia kemudian menjelang beberapa fase setelah itu berkembang terus. Ya, fasenya nanti disebutkan diantaranya di Quran surah ke-22 Al-Hajj ya, di ayat yang kelima, pun demikian nanti di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun dari ayat ke-11 ya sampai 13 khususnya, atau turunan dari 9 setelah menjelaskan surga Firdaus itu masuk ke fase penciptaan manusia sampai beberapa turunan yang menjelaskan tentang fase kandungan. Kemudian rincian di hadisnya kalau kita bisa melihat misalnya di Al-Arba'in yang paling mudah ya, di 42 hadis yang ringan itu ada nomor hadis yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu saat Nabi SAW menjelaskan ya, kita bacakan misalnya hadisnya. Haddatsana qala an Abi Abdurrahman radhiyallahu taala anhu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Sungguh setiap kalian anak cucu Adam akan dibentuk di perut ibundanya kan, dalam proses di masa kehamilan itu 40 hari pertama proses percampuran dan antara spermatozoa dengan ovum berkembang ya, nanti masuk 40 hari kedua berbentuk alaqah ya, zigot yang mulai menempel di dinding rahim, mulai bergantung, ada ketergantungan kepada bagian dari ibundanya. Kemudian berproses 40 hari ketiga berbentuk mudghah ya, sudah mulai tampak daging keratan yang mulai berbentuk ya. Kemudian di usia 40 hari ketiga ini berarti 120 hari, 4 bulan ya kurang lebih, 120 hari berarti 4 bulan ya. Kemudian setelah itu diutus malaikat, thumma yursalu ilaihil malak fayu'maru bi arba'in fayanfukhu fihi ruh ya, diutus malaikat maka ditiupkan roh ya, yu'maru bi katbi arba'in, dan diperintahkan menetapkan 4 hal pokok saat mulai masa kandungan. Nah, jadi usia 4 bulan kandungan ini sudah ditiupkan roh, berarti sudah ada unsur kehidupan di sini. Kembali ke Quran surah ke-7 Al-A'raf ya, di ayat 189 ya. Kemudian ketika kandungan mulai membesar, nah dari fase usia 4 bulan ini maksudnya, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarat bih, nanti kemudian sampai ke ayat falamma athqalat, maka tatkala kandungan semakin berat, berarti sudah mulai melewati lebih dari 4 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, dan menjelang masa kelahiran. Nah, di masa-masa ini ketika roh sudah ditiupkan dari usia 4 bulan ke atas sampai menjelang kelahiran, sudah ada ya awal-awal penanaman pengetahuan, harapan-harapan, doa-doa terbaik kepada Allah yang diisyaratkan dalam Al-Quran dilakukan oleh kedua orang tua
Ya, misalnya dimulai dengan doa. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Di ujung ayat ya, ayat 189 di surah yang ke-7. Maka suami istri jadi kompak, bukan hanya istri yang berdoa, bukan hanya suaminya, tapi keduanya kompak membangun kesalehan untuk mendekat kepada Allah, minta kepada Allah, bermohon kepada Allah agar sekiranya anak yang terlahir ini menjadi anak yang saleh. Ya, dan tentunya dengan itu kedua orang tua akan sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan konsisten dengan doa yang dimohonkan ini. Nah, di antara perwujudan doa itu untuk membentuk anak ini jadi anak yang saleh, nanti ada harapan-harapan kebaikan sejak dalam kandungan. Ya, misalnya disiapkan calon nama yang baik. Ini nanti kan Anda menginginkan misalnya anak ini menjadi ahli Al-Quran. Ya, kalau misalnya berharap laki-laki, Anda siapkan nama yang baik, misalnya Muhammad ya hamilul Quran atau Muhammad ahli Al-Quran, gitu kan? Atau misalnya kalau terlihat tanda-tanda perempuan, kita nggak bisa memastikan kelaminnya apa. Dan sekalipun kadang-kadang dilihat dengan teknologi kekinian terlihat laki-laki, ya ada yang unik tuh. Ya, saya bertanya pada salah satu tetangga, ya bagaimana lahirnya? Alhamdulillah Ustadz, ya perempuan. Nah, bukannya kemarin katanya dilihat di USG, ya laki-laki. Ya Ustadz, kelihatannya laki-laki lahirnya perempuan. Ya Allah yang menetapkan, bisa laki-laki bisa perempuan. Ataupun ketika ya perkembangan teknologi kemudian memperlihatkan kepada kita, dan seiring dengan itu ketetapan Allah kemudian terjadi, perempuan lahir perempuan, laki-laki lahir laki-laki. Ya alhamdulillah, perempuan misalnya Anda beri nama misalnya Aisyah, Fatimah hamilatul Quran misalnya, ya Aisyah seorang ahli Quran, Fatimah seorang ahli Quran misalnya, ya. Lalu setelah itu mohonkan perlindungan kepada Allah dalam kebaikan. Nah, ini diharapkan apa yang Anda lakukan bisa dengan doa, ya bisa diiringi juga dengan penanaman pengetahuan awal, semacam dibacakan ayat-ayat Quran sejak masa kandungan. Jadi mulai ibunya rajin baca Al-Quran, ya kemudian juga calon ayahnya juga mulai rajin menghatamkan Al-Quran, diatur sebaik-baiknya, ya misalnya dalam sebulan bisa sekali khatam, atau kalau berat itu 2 kali, bisa dilakukan 2 bulan, ya 2 bulan sekali khatam sampai menjelang masa persalinan, sampai menjelang masa kelahiran. Jadi disiapkan sebaik mungkin dari orang tuanya, menanamkan sikap yang baik, membangun kesalehan, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia rajin beribadah. Salah satu ibadah pokoknya adalah apa? Dia mulai bacakan Quran, rajin interaksi dengan Al-Quran sejak masa kandungan. Ya, kalau perlu memang dia nazarkan anak ini dekat kepada Allah sebagai bagian dari ahli Quran. Ya, sebagaimana Hannah misalnya, istrinya Imran menazarkan anaknya ya untuk dekat dengan Allah menjadi ahli ibadah yang kelak lahir Maryam itu. Itu ada di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-35. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Ya, ketika istrinya Imran itu ya alaihissalam, Hannah bernazar, bermohon kepada Allah satu kebaikan yang dikhususkan memang ya untuk anaknya yang tengah dikandung ya dalam kandungannya. Ya, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Beliau mengatakan, ya Allah, aku bernazar menjadikan ya yang aku kandung ini, ya calon yang akan terlahir ini, ya muharraran fataqabbal minni, berlepas dari urusan dunia, maksudnya ingin betul-betul didedikasikan ini menjadi bagian ya dari usaha orang tua untuk menghadirkan anak yang soleh, yang khusus untuk mengabdi kepada Allah saja, ya untuk beribadah saja. Kalau kita tarik kekinian misalnya, kita pengennya yang ini ahli agama, ya ahli Quran aja, ahli hadis aja, kita siapin dalam kandungan. Ya, bukan sekedar setelah dia lahir, tapi dalam kandungan sudah disiapkan. Berdoa, bernazar, ya kemudian ketika terlahir juga nama yang sudah ada itu disiapkan untuk diberikan dan dimohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari gangguan-gangguan yang akan menghambat ia mencapai harapan seperti dimohonkan sejak dalam kandungan itu. Jadi kandungan sudah mulai dibacakan Quran, dikenalkan Quran, dan ada riset yang pernah dilakukan di beberapa tempat ya ketika di USG itu dan dibacakan Quran, ada kondisi-kondisi bayi dalam kandungan itu atau janin dalam kandungan sebelum dia kemudian terlahir itu berubah posisi seakan menikmati bacaan itu, bahkan ada posisi tertentu yang terlihat ya seperti bersujud ya. Ada kenikmatan, gelombang-gelombang tertentu, frekuensi tertentu yang sampai kepada pendengaran bayi tersebut sehingga menikmati, dan dia sudah mengenal akrab ya dengan bacaan-bacaan Quran bahkan sebelum dia dilahirkan. Itu yang dia dapatkan dalam keseharian ya. Nah, kemudian ketika terlahir
Maka, nah ini dia, usia 0 sampai dengan 2 tahun, fase pemberian ASI yang diberikan kepada anak itu. Fase pemberian ASI itu ada di Quran, surah kedua, Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma ar-radha'ah. Dan para ibu yang baru melahirkan itu hendaknya fokus memberikan ASI ya kepada bayi yang baru dilahirkannya. Kalau ingin dia maksimal diberikan, bisa dilakukan dalam rentang waktu selama 2 tahun. Nah, dalam waktu 2 tahun ini saat pemberian ASI ya bersamaan ya, sama persis ketika ya juga sejak dalam fase mengandung, dibacakan juga Quran. Ya, istri bacakan Quran, ibu yang baru melahirkan itu memberikan ASI sambil anaknya diperdengarkan Quran juga. Nah, di sini mulai diatur. Kalau tadi fase kandungan membangun kesolehan dengan orang tua, ayah dengan ibu, calon ayah, calon ibu ya. Dia mendekat kepada Allah, berinteraksi, membangun nilai kebaikan. Ketika kemudian sudah mulai membacakan informasi awal, nah terlahir ini sudah mulai berurut bacaan yang diperdengarkan ini. Kalau bisa misalnya dalam fase pemberian ASI ini sudah diurutkan dari 0 tahun dari sejak dia dilahirkan ya, maksudnya mulai diurutkan per 1 bulan itu 1 juz. Berurut aja, jangan acak. Ya, berurut jangan acak. Misalnya 1 bulan pertama dia 1 juz pertama dari mulai Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 141 ya. Kemudian bacakan itu terus selama sebulan. Ya, berputar. Kalau misalnya orang tuanya nggak memungkinkan, ya maka di sini kita bisa perdengarkan semacam murattal ya kepada anak itu dan seterusnya. Kemudian bulan yang kedua pindah juz 2, bulan ketiga pindah juz 3 sampai nanti usia bayi itu 30 bulan. Ya. 30 bulan dan disampaikan 30 juz Al-Quran sudah sampai ke telinganya ya. Jadi kalau dia usia misalnya 2 tahun itu sudah disapi ya, 2 tahun kan 24 bulan disapi itu sudah ada 24 juz terdengar oleh dirinya. Dan dalam usia 30 bulan artinya 2 tahun setengah ya, 2 tahun setengah itu anak itu sudah mulai dia kan bicara kan, keluar kata-kata dan seterusnya. Itu sudah dapat dia 30 juz Al-Quran dalam dirinya sebagai permulaan yang diperdengarkan langsung dan diinteraksikan. Jadi kalau dalam masa kandungan kan pendengaran aja yang sampai. Nah, di fase dia kelahiran 0 sampai usia 2 tahun pemberian ASI, dia sudah mendapatkan input Al-Quran yang diinteraksikan. Kadang sambil dia tertawa, kadang sambil dipakein baju gitu kan. Nah, terus dia dengar terus tuh Qurannya tuh. Yang dia dengar selalu Quran sampai dia disapih pun dalam usia dia 2 tahun 24 bulan sudah masuk 24 juz, tanamkan 6 juz berikutnya 30 juz. Jadi 2 tahun setengah itu sudah dapat dan dia sudah mulai bicara, sudah mulai bisa dilatih. Nah, dalam fase ini nanti bersamaan dengan itu dari 0 kelahiran itu, dari nama tadi diikatkan juga dengan doa mohon kepada Allah. Tadi yang saya sampaikan minta perlindungan dari berbagai hal yang mungkin akan menghambat. Ini diisyaratkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 36 ya, yang meneruskan yang tadi kisahnya Hannah tadi ya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka tatkala terlahir itu, yang lahir kemudian perempuan, ada harapan laki-laki, lahir perempuan. Terkadang sebaliknya, pengen anak perempuan yang lahir laki-laki. Nah, Allah memberikan pencerahan yang dalam kepada calon orang tua bahwa semua yang Allah titipkan baik laki-laki ataupun perempuan itu untuk menyempurnakan keadaan rumah tangga, sifat-sifat orang tuanya, menyempurnakan kebahagiaannya. Maka terima dengan penuh ketulusan, terima dengan penuh kesyukuran, dan terima dengan penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya apa? Berikan nama tadi sesuai dengan harapan yang diinginkan. Lalu setelah itu mohonkan perlindungan kepada Allah, minta kepada Allah supaya anak ini dijaga selama hidupnya dari godaan-godaan setan, dari gangguan-gangguan kehidupan, khususnya yang menghambat dia untuk mencapai harapan-harapan sesuai dengan doa kedua orang tuanya. Lalu lakukan seperti yang tadi, berikan ASI, kemudian ayahnya mencari rezeki yang halal, lalu setelah itu support dia dengan bacaan Quran sampai nanti usia dia tadi 2 tahun dan masuk ke 2 tahun setengah, itu sudah ada pendahuluan interaksi Quran pada dirinya, dan itu akan mempercepat dia ketika dia mulai belajar. Nah, ini di usia dia 2 tahun setengah sudah mulai dia bisa berinteraksi, bisa bicara, tanamkan dari awal itu, Masya Allah,
sebelum dia belajar misalnya dasar-dasar pokok-pokok ya, sekarang ada qiraatikah misalkan atau iqra'kah dan sebagainya, dari awal-awal dia mengenal huruf itu dia belum kenal tapi dia sudah tahu bacaan ya. Dan tidak sedikit di antara anak itu ketika sempurna diperdengarkan 30 juz itu Masya Allah yang keluar pertama kali di lisannya Quran ya. Ada sebagian yang ketika dicek itu ternyata sudah banyak hafalannya, bahkan ada yang ditemukan hafal 30 juz dalam usia 3 tahun ya. Tinggal nanti merapikan, mentahsin dia ya, terus mentajwid dia dengan cara yang benar sehingga apa yang sudah dia hafalkan itu bisa terurut dengan sempurna. Nah, ini pengantar dasarnya. Baru nanti di usia dini ketika dia bisa bicara, sudah keluar, Qurannya sudah ada, sudah tertanam sebagian besar di dalam benaknya, bahkan sampai ke jiwanya, baru dicarikan guru ya, guru yang saleh, guru yang dekat dengan Allah dan punya pengetahuan. Ya, seperti kasusnya tadi Maryam alaihissalam ketika sudah terlahir, dididik, disiapkan tempatnya, siapkan mihrabnya, dicarikan kemudian perawatnya, dan siapa yang mengajari beliau pada saat itu adalah Nabi Zakaria ya, pamannya sendiri. Kalau kita lihat ke ayat 37-nya, Allah menyampaikan di Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 37, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi pada saat kemudian orang tua sudah berikhtiar dari sejak masa kandungannya, diberikan nama yang baik, diperlindungkan kepada Allah ya, tadi diinteraksikan dengan kebaikan, orang tua yang berbuat saleh, terlahir, diikhtiar lagi, diberikan ASI yang benar dari hasil yang halal, diberikan nama yang terbaik tadi, diperlindungkan kepada Allah, diikhtiarkan tadi dengan kebaikan awal, maka apa yang terjadi ya, Allah menerima semua ikhtiar itu. Nanti Allah akan berikan bimbingan, dijaga oleh Allah dari sejak awal dia tumbuh ya, awal dia berkembang. Nah, kemudian dicarikan guru yang benar. Nah, di sini dicontohkan Nabi Zakaria kan, beliau selain pintar itu kan, luas pengetahuan dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka carikan nanti yang sesuai, bukan cuman guru-guru yang pandai, betul dia pandai tajwidnya tapi kurang dekat dengan Allah. Ya, banyak sekarang kita dapati misalnya orang terlihat berilmu ya, tapi kepribadiannya tidak menunjukkan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga dirinya, tuturnya, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia menjaga ibadah dan sebagainya. Nah, carikan kemudian ahli Al-Quran yang benar-benar ahli Al-Quran. Dilihat dari perilakunya, karena ahli Al-Quran yang terbaik itu bukan sekedar ilmunya luas terlihat, tapi juga dari perilakunya, dari akhlaknya. Quran surah ke-35 Fatir misalnya, dari ayat ke-32. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Nah, ini sabiqun bil khairat. Jadi nanti ada yang terlihat seperti pintar tapi zalim, tidak menempatkan Quran sesuai dengan tempatnya. Nah, zalim ini macam-macam nanti ya, bisa memotong-motong ayat sesuai dengan keinginan ya, bisa menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari pencapaian-pencapaian dunia, ditarik kepada ranah dunia untuk memenuhi nafsu ya. Ada yang muqtasid hanya untuk pribadi, belum bisa berbagi. Nah, yang terbaik ini sabiqun bil khairat, dia juga ahli Quran, ilmunya ada, tapi juga terlihat dia banyak berbuat kebaikan ya, ibadahnya terjaga dan sebagainya. Cari ustadz yang seperti itu ya, kemudian diminta untuk mengajarkan, jangan yang tinggi-tinggi dulu ya, nggak harus pengetahuannya besar gini, sehingga kadang-kadang menyibukkan orang itu untuk keperluan yang sifatnya masih dini ya. Jadi nggak harus Anda titipkan anak-anak kecil yang baru belajar Quran kepada ulama-ulama yang thiqah, yang ilmunya luas, yang dibutuhkan banyak umat, dan memaksakan diri. Jangan seperti itu. Cari yang standar dulu, untuk tajwid dulu di awal, untuk Quran dulu, sehingga nanti ulama-ulama yang dibutuhkan banyak umat ini tidak harus ditarik kepada kepentingan-kepentingan yang masih kecil, masih dini ya. Cari guru-guru ahli Quran, dan banyak sekali insya Allah kita temukan di masa-masa kini ya, yang menanamkan Quran bukan cuma sampai ke tenggorokannya, tapi sampai ke jiwanya ya. Maka ajarkan dia seperti itu, dekatkan dia dengan Quran dari sejak usia dini. Nanti diperbaiki itu, sudah masuk awalnya, perbaiki tajwidnya, bacaannya, sampai kemudian dari usia 3 tahun itu dia berjenjang mendapatkan bacaan Quran yang sempurna ya. Nanti Allah akan berkehendak berapa lama dia mendapatkan itu sesuai dengan karakternya ya. Nanti ada yang mungkin dapatnya cepat, ada yang 5 tahun sudah dia hafal Quran, tapi ingat dia pun masih anak-anak gitu ya. Nanti karakternya akan beda-beda, dan sesuai dengan pertumbuhan nanti Allah akan menyegerakan berbagai hal. Ada yang nanti kecepatan dalam menghafal, ada yang dikeluarkan dulu karakternya sehingga menyatu dulu, ada yang dikeluarkan dulu hal-hal yang terlihat kurang sesuainya sehingga dibersihkan dari itu sehingga mudah dia menerima Quran.
ada yang didekatkan kepada lingkungan dulu, karakternya sangat menarik anak-anak ini. Tapi yang dituntut dari orang tua itu ikhtiarnya. Jangan langsung ke hasil. Kok bisa anak orang 5 tahun anak saya kok begini, kok anak orang 8 tahun udah begini anak saya begini. Tidak, jangan seperti itu ya. Setiap anak punya keunikan yang Allah titipkan. Orang tua yang dituntut berikhtiar, bukan memaksakan sesuatu. Ya, berikhtiar pada jalur yang benar. Ikhtiarkan dan tolong dijaga jiwa anak-anak itu bagaimanapun dia masih berkembang. Ya, perhatikanlah Nabi SAW ketika memberikan pencerahan pendidikan kepada kedua cucunya Al-Hasan dan Al-Husain. Ya, ada waktunya bermain, ada waktunya mengedukasi, ada waktunya menjembatani pada nilai-nilai kebaikan dan sebagainya. Demikian anak-anak. Ya, boleh jadi apa yang kita lakukan saat berikhtiar, tanamkan A, tanamkan B, ya, tapi Allah menginginkan anak itu mengeksplor sesuatu dulu untuk masa depannya. Allah tahu masa depan dia. Ya, sehingga karakter dia keluar, bisa terbaca, dan dari terlihat semua itu orang tua bisa merumuskan pendidikan yang terbaik, apa yang sesuai untuk anaknya. Ya, jangan bandingkan keadaan anak-anak kita misalnya dengan anak-anak orang lain, tapi yang patut untuk dilihat adalah cari keunikan yang ada pada anak itu, bekali dia pendidikan dan karakter yang baik sejak dini, dan dekatkan dia dengan nilai-nilai Al-Quran yang mampu diberikan. Ya, nanti sifatnya akan berkembang baik dari bacaan nanti, penanaman karakter, atau kehafalan sesuai dengan risetnya. Ya, kalau di sekolah kita di AIS, Ahyar International Islamic School, itu penggaliannya dari sejak PAUD, pendidikan anak usia dini, dari KB itu usia 3 tahun. Jadi dari rumahnya udah mulai tadi disampaikan, dibawa ke sekolah tanamkan karakter, nanti ke TK targetnya nanti bisa 5 juz dengan karakter ditanamkan. Nah, karakter ini yang kadang-kadang membukanya tidak mudah. Jadi bagaimana membuka anak itu supaya dia mencintai Quran, dekat dengan Quran, nanti tumbuh bakat dalam dirinya untuk mendekat, ya, sesuai dengan passionnya masing-masing. Baru nanti ke SD-nya dinaikkan bimbingan dengan targetnya 30 juz. Nanti penanaman ilmunya saat masuk pesantren. Nah, itu yang kita coba lakukan secara formal. Nah, ini secara informalnya atau diformalisasi yang informalnya di lingkup keluarga seperti yang Anda sampaikan tadi. Jadi silahkan mulai diajarkan tuh. Nanti kemampuan dia sudah masuk tajwid, sudah bagus, diikutkan dengan menulis pelan-pelan seperti ini Anda juga sampaikan, sesuai dengan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan anaknya. Ya, kadang-kadang banyak keunikan. Ada yang divonis secara medis, oh ini nggak mungkin, bicaranya lambat, bahkan ada yang divonis lumpuh otak dan sebagainya. Pada Quran tuh semuanya tidak ada yang berefek. Ya, tidak ada. Quran itu mu'jizat. Ya, Quran mu'jizat, berlaku untuk semua kalangan tanpa kecuali, dan semua apa yang Allah titipkan sebagai amanah itu anugerah. Syukuri semua itu. Ya, syukuri semua itu. Bagaimanapun keadaan anak yang Allah titipkan. Dan sekarang terbukti ada yang divonis lumpuh otak, bahkan dia hafal Quran dalam usia yang sangat dini. Ya, jadi itu yang barangkali sangat panjang saya uraikan dan cukup mendetil dari awal-awal fase sampai kemudian berinteraksi dengan Al-Quran sampai mengoptimalkan ikhtiar. Ingat ya, yang dituntut dari orang tua itu ikhtiarnya, bukan hasilnya. Dan di ikhtiar itu ada pahala. Ya, nanti biarkan pena takdir menuntun ia sampai mendapati apa yang Allah kehendaki yang terbaik untuk dia. Jadi itu poinnya. Jadi kadang-kadang di sini beberapa orang tua mesti menyesuaikan pemahaman ini supaya tidak mengejar hasil. Pengen begini, pengen begitu, kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu. Nah, itu nggak optimal nanti. Ya, jadi harapan yang harus kita ikuti itu di ikhtiarnya. Yang penting kita ikhtiar. Ya, dari ikhtiar itu tanggung jawab sebagai orang tua di hadapan Allah bisa ringan saat hisab. Itu poinnya. Ya, karena ada ikhtiar di situ. Dan nanti pendampingan Allah akan diberikan kepada anak-anak itu sesuai dengan kehendaknya. Ya, dijaga itu, dan itu ada pahala. Itu ada pahala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya kira demikian ya.